Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPLS SMAN 4 Cirebon yang beranggotakan Sri Kartikasari, Rezani Hedar, Ulfani Fitri Utami, dan saya sendiri Nurul akan membahas mengenai diskusi kelompok kami tentang topik 2, 4A ruang kolaborasi LK 2.4, topik 2, 4B ruang kolaborasi LK 2.5. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenai ada beberapa pertanyaan di lembar kerja 2.4. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Langsung saja untuk yang pertama. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, yang pertama itu pasti mental. Kita tahu ya kalau misalnya menjadi seorang guru itu tidak mudah. Tentunya harus punya mental yang kuat. Mental sangat diperlukan ketika kita hendak mengajar. Nah, seorang guru itu harus memiliki yang pertama itu mental dan niat yang benar-benar kuat, yang benar-benar pantang menyerah dan yang benar-benar tulus. Yang kedua, kebutuhan peserta didik. Nah, peserta didik ini akan berharap banyak kepada guru karena bagi mereka guru itu sumber ilmu. Apapun yang mereka belum ketahui pasti ditanyakan kepada guru. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Berkomunikasi dengan peserta didik itu artinya kita berarti melakukan komunikasi yang benar-benar memang bertujuan untuk mengetahui karakter peserta didik. Nah, selain dengan peserta didik, kita juga perlu komunikasi dengan orang tua karena dengan adanya komunikasi dua arah dengan orang tua, kita dapat melihat perkembangan peserta didik sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Keempat, guru harus mampu memposisikan dirinya dalam banyak situasi. Nah, guru itu perannya bukan hanya sebagai pendidik tapi juga bisa sebagai orang tua, kemudian sebagai sahabat, sebagai teman. Nah, guru itu harus bisa memposisikan dirinya. Terkadang guru juga harus bisa menjadi seorang pemimpin bagi anak didiknya, kemudian sebagai motivator, sebagai mediator, dan sebagai fasilitator. Pertanyaan kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Ada beberapa kasus yang pernah saya alami. Nah, saya ambil contoh 5-nya. Yang pertama itu guru sulit menangani siswa yang bermasalah sehingga muncul judgement terhadap siswa tersebut. Jadi sering kita temui di sekolah ada siswa yang memang suka membuat masalah, kayak tiba-tiba siswa tersebut tuh sama guru langsung dicap, oh itu tuh siswa nakal, siswa yang sering buat masalah. Nah, sebenarnya tidak boleh menjudge peserta didik seperti itu. Seharusnya kita cari solusinya, kemudian kita cari tahu penyebab siswa tersebut bisa seperti itu. Yang kedua, guru mengabaikan siswa yang sulit memahami materi pelajaran dan tidak memperhatikan latar belakang siswa. Jadi guru itu terkadang hanya fokus kepada siswa yang memang sudah mengerti dengan pelajaran tersebut. Jadi kita kadang mengabaikan anak-anak yang sulit memahami materi pelajaran. Yang ketiga, guru sering datang terlambat ke sekolah, tidak memberikan contoh kedisiplinan kepada siswa, sedangkan guru itu seharusnya menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang keempat, guru bersifat tidak sabaran dan tidak welas asih dalam membimbing siswa-siswanya, sehingga dalam pembelajaran guru merasa kesal. Yang kelima, guru tidak semangat dalam menyampaikan materi pelajaran.
dan hanya memberikan tugas kepada siswa. Nah, sering kita temui di sekolah, kadang guru itu jarang masuk, kemudian kalau masuk itu hanya memberikan tugas, hanya menyuruh anak didiknya merangkum, atau metode pembelajarannya itu hanya menggunakan metode ceramah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rezan Hedar. Nah, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, kurangnya komunikasi dan percakapan yang jujur. Program pembelajaran sosial emosional yang kuat harus membantu komunitas sekolah mengembangkan bahasa yang sama untuk bersandar saat mendiskusikan emosi, tantangan, dan konflik. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang SEL itu sendiri. Pembelajaran emosional sosial memberikan kita kesempatan untuk lebih memahami satu sama lain. Selanjutnya, kurangnya kolaborasi. SEL membantu komunitas kita mengenali perbedaan, menghormati keragaman, dan mengembangkan empati satu sama lain. Ini berarti bahwa individu akan berhasil menavigasi hubungan kerja dengan orang-orang yang mungkin memiliki pendapat, sudut pandang, atau kepercayaan yang berbeda. Nah, lalu yang keempat, kurangnya dukungan. Dengan menyediakan waktu dan ruang bagi siswa dan guru untuk memeriksa diri mereka sendiri dan dengan satu sama lain, guru dapat lebih proaktif mengidentifikasi siswa yang mungkin membutuhkan dukungan dengan memberikan dukungan universal. Kami memastikan semua siswa dilihat, didengar, dan didukung. Nah, lalu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik tentunya tidak sama antara yang dimiliki satu dengan yang lainnya. Karakteristik peserta didik bergantung kondisi keluarganya, karena karakter dibangun dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Untuk mengatasi karakteristik peserta didik yang beragam dapat ditentukan dengan aspek kepribadian, pandangan guru terhadap peserta didik, dan latar belakang guru itu sendiri. Nah, berikut ini beberapa cara dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakter peserta didik. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan dapat memadukan beberapa karakter yang menonjol dari semua kelas sehingga semua peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil sesuai perlakuan yang dibutuhkan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, guru dapat membangun karakter peserta didik dengan motivasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang keempat, guru dapat membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan diciptakan dengan suasana yang nyaman dan kondusif sehingga dapat menyatukan peserta didik pada sebuah karakter yang membuat guru lebih mudah menyampaikan materi dan peserta didik mudah untuk menerima. Oke, di sini saya akan menjelaskan lembar kerja 2.5, di mana ada beberapa pertanyaan, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang kedua, Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Did Support Society dan Sekolah Rimba. Kemudian, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Bila Anda sudah menonton film Laskar Pelangi tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, agen perubahan bagi seorang guru mengandung makna bahwa guru sangat berpengaruh dalam pembaharuan di dunia pendidikan, sehingga sebagai sosok profesional yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan keprofesiannya, kemampuan dan keterampilan seorang guru tidak bisa dianggap sebelah mata. Penanaman profil pelajar Pancasila secara konsisten dan terus-menerus tanpa kenal lelah kepada peserta didik diharapkan akan menghasilkan generasi penerus yang seimbang antara kemampuan cipta, rasa, karsa, dan raga. Memilih profesi menjadi guru berarti harus menerima segala konsekuensinya. Seorang guru harus menjadi teladan yang diusahakan secara sadar bagi peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar. Guru dengan karakter baik mengajarkan murid tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral.
Seorang guru harus menjadi agen perubahan dan memiliki kompetensi nilai dan peran yang sangat diharapkan berkontribusi aktif dalam pembentukan karakter baik peserta didik. Keterkaitan antara nilai dan peran Ki Hajar Dewantara ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang menginspirasi nilai dan peran sebagai guru. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menghamba pada anak, pembelajaran yang inovatif merupakan bagian dari nilai yang terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menghamba pada peserta didik bukan berarti seorang guru akan menuruti segala keinginan anak tanpa adanya penyaring. Namun lebih pada memahami keinginan dan kebutuhan emosi peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan akhir pendidikan dapat dicapai. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ulfani Fitri Utami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cerita dari film Laskar Pelangi itu sendiri. Film Laskar Pelangi menceritakan tentang pendidikan yang berada di wilayah yang masih sulit terjangkau oleh sarana dan prasarana yang modern. Jadi di tengah wilayah yang terisolir oleh perkembangan modern serta keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, guru di sana itu masih memiliki motivasi yang tinggi untuk terus memberikan pendidikan di tengah keterbatasan sarana dan prasarananya. Di mana sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu penunjang pendidikan yang dimiliki sebuah sekolah. Nah, selain memberikan pendidikan pengetahuan umum, guru juga memberikan pendidikan moral, sosial, serta kekuatan agar tidak pantang menyerah dalam menghadapi tantangan apapun. Nah, yang bisa kami pelajari dari film Laskar Pelangi itu sendiri yakni apabila seorang guru telah memiliki motivasi yang tinggi serta semangat pantang menyerah, maka guru tersebut juga akan menjadi agen perubahan pada diri peserta didik maupun sekolah sebagai tempat pembelajarannya. Nah, yang dimana sekiranya sesuatu yang dianggap mustahil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan suatu perubahan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat, maka akan ada hasil baik juga yang akan diperoleh di kemudian hari. Nah, karena kompetensi yang dimiliki guru itu sebagai sosok profesional, pendidik, sosial, dan kepribadian sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkan cita-cita mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Nah, di sini apa sih yang kita bisa pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, baik dari film Sekolah Rimba ataupun dari film Ditput Society. Baik, sekarang dalam film Sekolah Rimba. Nah, dalam film Sekolah Rimba tersebut, karakter Butet Manurung itu menggunakan komponen SEL, yaitu sebuah kemampuan atau suatu kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skills, yang dimana karakter Butet Manurung itu dalam membangun relationship relationship skill itu sudah mengembangkan beberapa keterampilan untuk membangun hubungan yang baik dengan individu lain maupun kelompok masyarakat lainnya, yakni keterampilan komunikasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan bekerja sama, bisa menahan emosi yang negatif, bisa menegosiasikan masalah dengan baik, dan menawarkan bantuan ketika dibutuhkan dengan masyarakat rimba sehingga masyarakat rimba mampu membaca dan menulis, seperti itu. Nah, pada film Ditput Society, karakter Mr. Keating juga sebagai guru bahasa Inggris itu menggunakan komponen SEL, yaitu kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skills dengan menggunakan sarana puisi kepada peserta didiknya. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat antar individu ataupun kelompok. Jadi, dengan kata lain, kemampuan ini itu berkaitan erat dengan bagaimana sih caranya seseorang itu berkomunikasi. Nah, dan hal tersebut itu akan bermanfaat bagi kita semua ketika kita berada pada suatu kegiatan yang memerlukan kerjasama tim yang baik, baik itu tim kecil ataupun tim besar, seperti itu. Mungkin ini saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.